Halo, selamat siang kawan-kawan. Oke, Gak kerja. halo kawan-kawan, apa kabar? Selamat bersua kembali bersama dengan Agam. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra, apa kabar semuanya? Ini udah banyak yang join, terus udah gabung. Di-share ya, di-share Ya, ya. mohon bantuannya untuk sharing karena kita bakal ngomongin beberapa topik yang mungkin aja ada hubungannya sama kerjaan kamu selama berada di Taiwan ataupun juga rencana belum pengen pulang, pengen seumur hidup di sini. Banyak banget. Kan banyak yang milih Taiwan. Maksudnya milih Taiwan? Banyak pejabat-pejabat pengen berkunjung ke Taiwan. Oh, iya, 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 Terus satu iya, iya. lagi, banyak juga kalau nggak ada bisa datang, terpaksa mau nggak mau secara ilegal masuk Taiwan. Oh iya, kemarin kita ngomongin Pilihannya banyak. soal orang yang menyeludup gitu ya. Saya Lalin, mat siang, mat siang, mat siang. Udah banyak yang menyapa nih, ada Jessica Arum, ada Putri Monaf Nur, Sari, ada Nur, ada Selalin, ada Nastiti, ada Yanti, ada Gisela, ada Mel Gabe, ada Ari Yani, terus deh gitu ada Elisa. Oke. Semoga kalian sehat walafiat ya dalam menjalani aktivitas di mana saja kalian berada, mau di Taiwan kayak ataupun juga di tanah air ataupun juga mungkin teman-teman yang nonton di sini kebetulan juga nontonnya dari Singapura, dari Malaysia, dari negara Hong Kong, lain ya. dari Timur Tengah, mungkin juga pernah ada yang dari Mesir katanya. Pokoknya kekuatan internet tuh bisa sampai kemana-mana. Iya. Oke, nah hari ini kita di awal acara kita bakal ngomongin apa dulu ya? Mungkin kawan-kawan yang ada di Taiwan kebingungan ya. Sebenarnya kita udah masuk musim Gugur. gugur belum sih sebenarnya? Udah Kalau masuk gugur belum sih? harusnya sejuk-sejuk gitu ya. Sebenarnya belum sih. Belum ya? Belum, Kapan karena kan itu? harus Chongshouji ya, habis makan Kue bulan. kue bulan. Kalau habis makan kue bulan Baru resmi, baru ketok resmi, palu ya, gitu ya. baru resmi memasuki musim gugur. Oke, jadi kue bulan. Jadi kalau misalkan teman-teman berasa kayaknya kadang-kadang tuh cuacanya kok dingin. Jadi musim-musim di Taiwan dipatokan dengan perayaan-perayaan. Kayak misalnya makan bakcang, itu resmi masuk musim panas. Ya, ya, ya. Terus kalau musim gugur, Aha. itu makan kue bulan. Betul. Baru resmi masuk musim gugur. Iya, saya masuk akal juga misalkan kalau habis makan durian, berarti musim durian. Jadi ditandai dengan makan makanan Iya. yang menandakan musim itu, ya. Nggak mungkin lo makan durian bilang, oh ternyata musim rambutan, nggak nyambung gitu. Katanya Riani live internasional, iya. Kadang-kadang juga bisa ada orang-orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia tiba-tiba menyapa kita berdua sampai kita bingung mau ngejawabnya apa gitu loh. Jadi kita ngomongin lagi soal cuaca ya. Beberapa hari ke depan ini mungkin buat yang teman-teman nonton live ya, kalau di udara mungkin dengernya itu lah di tanggal 27 September ya. Berapa hari ke depan ini terutama sampai dengan akhir pekan itu karena pengaruh cuaca kayaknya bakal ada hujan. Oke, bakal ada hujan. Terus udah gitu hujan ini di sore hari, jadi mungkin kalau misalnya kalian punya rencana untuk beraktivitas di akhir pekan ya, sedia payung sebelum hujan. Oke. Sedia jas hujan saja. Jas hujan. Iya, Kok biar bawa jas nggak hujan? repot gitu. Oh, oke. Terus udah gitu sebenarnya di Taiwan ada sebuah istilah yang tadi Kamina sebelum live ngomongin, katanya kita udah masuk masa soal Chou Lao Hu ya. Apa itu Chou Lao Hu? Chou itu ada Chou Tian punya Chou yang artinya adalah musim gugur. Lao Hu itu adalah harimau, macan. harimau. Jadi harimau itu kan menggambarkan sesuatu yang ganas, Ganas. gitu ya. Kalau Chou Tian itu biasanya angin sepoi-sepoi, dingin, adem gitu loh. Terus cuacanya temperaturnya naik turun. Artinya adalah kalau ada kalau kalian nonton TV ya, ada yang bilang katanya Chou Lao Hu itu berarti itu musim gugur yang menggigit panasnya panas. gitu loh. Nah, biasanya kenapa bisa ada sebutan Chou Lao Hu fenomena ini karena perputaran angin ya. Angin. Terus begitu tiup hembusan angin dari selatan itu akan meniup ke Taiwan, kemudian akan terhalang oleh Chongyang Sanmai ya, Apa ataupun tuh juga Chongyang Sanmai? deretan gunung sentral. Jadi Taiwan itu kalau misalnya kalian lihat dari Google Map, kalian akan bisa melihat kenapa di tengah-tengah itu ada cerucut, itu adalah disebut dengan Chongyang Sanmai ataupun juga deretan
pegunungan pegunungan sentral ya. Nah, jadi kalau bisa kalian bayangin kalau tiba-tiba ada angin dari selatan gitu niup ke atas, tentu daerah Yilan sama Hualien, Taitung itu bisa terjadi fenomena Fenfeng. Fenfeng itu Apa iya. Fenfeng? Jadi 粉红色的风 jadi di daerah Hualien, Taitung itu akan terasa panas terik banget, sedangkan di bagian timur ya, di bagian barat ya, Xipian bagian Iya, barat barat. itu akan terasa dingin, sedangkan di bagian timur Taiwan, Hualien, Taitung, Panas. Yilan itu panas banget. Nah, itu disebut dengan fenomena Fenfeng, itu bakal Iya. panas banget. Jadi kedepannya kalau misalkan kalian di televisi ngelihat ada berita disebut dengan Chou Lahu, kalian sudah tahu, oh disebut Ya. dengan Chou Tian de Lahu, atau disebut jadi dengan cuaca macam- panas cuaca panas di musim gugur. iya, panasnya terik banget gitu. Terus yang fenomena kedua itu disebut dengan Fenfeng, ya Fenfeng itu tadi bilang. Jadi tiba-tiba panas terik banget, pengap, nggak ada angin sama sekali. Itu karena anginnya itu tertahan oleh pegunungan sentral ini, Iya. gitu. Jadi sebenarnya waktu kalau misalnya ada angin typhoon, perakiraan angin typhoon yang akan menuju ke arah mana, misalkan saja dari arah selatan dia menuju ke utara nih. Jadi angin typhoonnya itu akan bergerak ke Jepang atau ke daratan Tiongkok. Sebenarnya apabila angin typhoonnya itu termasuk kenceng, daerah yang di utaranya Taiwan, mereka berharap tuh angin typhoon bisa melewati Taiwan. Dengan demikian, karena kan Taiwan seperti yang kata Kak Agung, ada pegunungan Chongyang, ada Chongyang Sanmai, dan dari perputaran angin typhoon ini bisa semakin kecil setelah dia berputar masuk ke Taiwan. Ya, setelah nabrak istilahnya ya, bakal pecah gitu loh. Oke kawan-kawan, di sini banyak banget yang udah ngomongin, ngegosip sendiri di bawah sini, bilang katanya Kak, ini boleh nggak sih kerja di Taiwan itu sampai lebih dari 14 tahun? Nanti bakal kita bahas topik ini ya, karena pengumuman ini baru keluar kemarin di tanggal 16 September. 17 September. 17. Jadi hari H ya. Jadi nanti akan kita bahas kenapa bisa ada kondisi seperti ini. Dan Agung kemarin juga udah sempat share postingan tersebut dan udah di-share beratus-ratus kali oleh kawan-kawan sekalian. Nanti kita akan bahas secara mendetail ya. Tapi kita akan kembali setelah yang berikut ini. Oke, jadi teman-teman udah pada nulisnya, nanti bakal kita bahas. Oke, kita akan bahas topik yang paling kalian pengen tahu ya. Yang kalian pengen tahu. Oke, kita lanjut lagi dengan obrolan yang paling penting saat ini, yaitu soal perpanjang kontrak. Kalau misalkan kontraknya itu Sudah finish. genap 12 tahun buat teman-teman yang di Pabrik, ataupun panti jompo maupun di formal. ABK itu kan maksimum 12 tahun Yes. ya. Sedangkan yang rumah tangga itu Itu berapa? di majikan yang sama bisa nambah lagi 2 tahun. Total Jadi 14 tahun. Nah, sekarang ini teman-teman bertanya nih, Kak, nih gimana nih? Kontrak aku udah mau habis, apakah bisa diperpanjang lagi? Nah, kita akan ulas di hari ini ya. Karena sekarang kan masa pandemi ya, masa pandemi, kemudian teman-teman yang ada di Indonesia, calon tenaga kerja Indonesia mau kerja di Taiwan itu kan nggak bisa masuk ke Taiwan. Yes. Betul nggak? Nah, sedangkan di majikan di Taiwan ini, orang-orang Taiwan ini, itu kebutuhan untuk menjaga pasien ataupun juga orang tuanya sangat tinggi. Tenaga perawat sangat diperlukan. Iya, sedangkan duit mereka nggak terlalu banyak kalau mau ngerekrut orang Taiwan kan mahal banget tuh. Iya, pekerja lokal ya. Nah, jadi untuk solusinya sebenarnya dari kapan? Dari bulan 6 ya? Oke, dari bulan 6 itu bisa diperpanjang sampai dengan September. Tanggal 17 juga sama. Oke, ini kayak tanggal gaib ya. Jadi dia pemerintah memberikan patokan setelah tanggal bulan 6 itu sudah boleh perpanjang. Kemudian ditambah lagi karena kan masa pandemi ini masih berlaku. Betul. Jadi ditambah lagi masa kontrak yang habis setelah Juni tanggal 17 hingga kontrak kerjanya habis hingga September 17 itu dapat perpanjang 3 bulan. Jadi bisa diperpanjang 3 bulan. Oke, sampai dengan 6 bulan kalau nggak salah 3 sampai 6 bulan. Nah, ternyata setelah sampai dengan bulan September tanggal 17 ini kayaknya kondisi pandemi itu masih belum mereda. Ya, bahkan di Indonesia pun juga kemarin sempat angkanya menembus angka
tertinggi positifnya itu kurang lebih sampai dengan 3.900 sekian gitu loh. Jadi sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, oleh karena itu pemerintah Taiwan juga untuk menjaga supaya warganya nih, terutama orang-orang tua ataupun juga pasien ini yang sudah merekrut tenaga kerja asing di rumahnya ataupun juga di pabriknya dan sekali ini nggak bisa mendapatkan penggantinya, ya mau nggak mau ya memberikan kelonggaran bagi teman-teman yang di pabrik ataupun juga di rumah tangga, mereka boleh diperpanjang lagi 6 bulan. Oke, jadi kalau misalkan kawan-kawan nih ya, kontrak kerja kalian itu berakhir dari tanggal 17 September sampai dengan 17 Maret 2021, kontrak kalian bisa diperpanjang 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Jadi yang tahun depan kontrak kerjanya habis, di bulan Maret itu masih bisa perpanjang. Perpanjang 6 bulan lagi. 6 bulan. Oke, 6 bulan lagi. Jadi tenang aja, artinya apa? Sisi baiknya kalian nggak bakal tua di Taiwan. Oke, karena cuma bisa diperpanjang 6 bulan. Tapi ada yang mintanya pengen seumur hidup, Kak Agung. Iya, kemarin banyak yang udah mulai ngeluh katanya, Kak, bisa nggak 15 tahun, bisa nggak 20 tahun? Kok pada nawar sih? Emangnya ini pasar apa? Pada pengen banget lama ya kerja di Taiwan ya. Iya, mungkin nggak, tapi sebetulnya memang cukup bisa dimengerti ya, karena ada teman-teman itu mungkin datangnya dari pelosok, di mana di kampung itu tidak ada lapangan kerja, dan mungkin dari teman-teman sendiri tuh belum punya kemampuan untuk memberikan lapangan kerja di Indonesia. Ya, betul ya. Katanya si Nasti katanya yang di Indonesia suruh sabar menunggu sedang menunggu katanya. Teman Aminah orang Taiwan, dia kan sekarang ada sih perawat di rumah tangga yang menjaga ibunya. Nah, dia masih sering kontak dengan pekerja sebelumnya yang pertama. Nah, sekarang pekerja yang sebelumnya itu karena tidak meneruskan kontrak karena pengen menikah lagi dan sekarang punya anak, terus masih pengen lagi ke Taiwan. Tapi sekarang nggak bisa. Karena pandemi, ya. Katanya Sheila pengen 20 tahun, Kak. Habis 20 tahun pengen lagi, nambah lagi 5 tahun. Beneran, kalau dipikir-pikir ya 20 tahun di Taiwan itu ya kayak Agung ini kan udah 22 tahun ya, udah lama banget sih. Beneran sih, mungkin berasa nyaman ya. Sudah terbiasa sih, iya. Kehidupannya semuanya lancar praktis, gitu ya, mudah gitu. Tapi ya itu namanya juga zona nyaman ya. Kalau mau lebih baik ya harus berani untuk move on. Oke, harus berani move on. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau misalnya kalian apa dibilang? Kagum si Galuh nanya lagi. Kalau tahun depan bulan 3 tanggal 18 apa bisa berpanjang, Kak? Sabar. Kita nantikan ya, tunggu tanggal mainnya. Galung Wayu Galung ya. Tunggu tanggal mainnya. Ini aja baru diperpanjang. Mau nanya lagi, setelah tanggal 18 diperpanjang lagi boleh nggak katanya? Istilahnya kan sekarang baru ngomongin kalau ngomongin internet kan sekarang baru udah mulai 5G nih ya. 5G baru muncul udah ngomongin 6G kapan keluar ya. Iya. Tuh, Imam katanya jangan panjang-panjang. Iya, jangan panjang. Terus ada yang bilang katanya baru makan siang ya. Ntar malam kita mau makan apa ya? makan siang aja belum masuk ke perut ya. Udah yang ntar malam mau makan apa ya gitu. Nggak, biasanya mau lama-lama di sini biasanya katanya mungkin tikungan di sini lebih enak kali ya. Alasannya bilang udah terbiasa sama kehidupan di sini. Alah, suka nikung aja. Ngomongnya gimana gitu loh. Oke, katanya kalau 20 tahun di Taiwan bisa belanja parfum dulu di Agung. Iya. Gua setuju banget. Iya, bantuin promosi. Makasih. Ntar jam 1 ada live ya. Oke. Ayo Kak, bantu permohonan perpanjang sampai 23 tahun. Ini mau pensiun di Taiwan ya? Oke, jadi sekali lagi ini pengumuman juga dari pemerintah Taiwan bahwa sekali lagi diingetin ya, kalau misalkan kontrak kamu habis per tanggal 17 September sampai dengan 17 Maret 2021 tahun depan, bisa diperpanjang lagi selama 6 bulan. Oke, jangan lama-lama, 6 bulan doang. Tapi setelah itu seperti apa? Tunggu tanggal mainnya.
Oke, tunggu tanggal mainnya. Oke, itu ngomongin soal apa namanya? Perpanjangan kontrak Perpanjangan bagi kontrak. yang sudah selesai kontrak kerjanya. Iya. Nah, ini sedikit juga informasi mengingatkan kembali mengenai masker, Kak Amina. Katanya sekarang masker itu nggak boleh dijual lagi ya secara umum ya. Masker apa Iya, dulu? masker, Harus ada stempel ganda. Ya. Iya. Per Iya. tanggal 24 katanya ya. Oh, Per tanggal mesti ada stempel ganda yang tulisannya made in Made in Taiwan Taiwan atau sama MD. MD itu medical device. jadi Peralatan peralatan medis. medis ya. Jadi mulai sekarang kalian hati-hati terutama buat kawan-kawan yang jualan all shop ya. Aku tulis sendiri boleh tidak? buat- MIT gitu. Maskernya nggak ada, terus aku tulis sendiri. Katanya Yanti menua di Taiwan, Kak. Jadi ingetin juga buat kalian, kalau misalkan kalian ini adalah salah satu penjual all shop dan kalian mau jualan masker, hati-hati ya. Ya, Hati-hati ya. masker sudah termasuk peralatan medis. Iya, jadi Sebenarnya untuk menjual peralatan medis, obat-obatan itu juga harus dilarang. ada Izinnya. izinnya. Oh. Kalau kamu jualan peralatan medis tanpa izin, siap-siap kamu akan menghadapi sanksi hukum pidana. Oke, nggak main-main ya. Dan ngomongin soal masker juga diingetin sekali lagi, ada 8 tempat di mana kamu selama ini tetap harus mengenakan masker. Tempat-tempat umum. Yang pertama adalah rumah sakit dan panti jompo. Kedua, tempat pasar tradisional. Terus begitu juga mungkin tempat pertunjukan, Iya. hiburan yang tertutup ya, misalkan seperti tempat karaoke, dugem, dugem, itu juga diskotik untuk zamannya kita betul. berdua. Terus begitu mungkin aktivitas umum ya, mungkin seperti festival di luaran, Iya. ya, pagelaran musik dan segala macamnya harus Wajib mengenakan masker. Terus apa lagi ya? Tempat perpustakaan, Iya. belajar, mengajar, ruangan tertutup ya. Naik bis, naik MRT, Transportasi umum. naik kereta cepat, Iya. itu juga harus. Terus apa lagi ya? Ini tempat Rumah ibadah. ibadah. Oke, rumah ibadah itu juga harus ya. Terus apa lagi? Udah 8. Udah 8 ya. Oke, dihitung-hitung kok kayak banyak banget gitu. Pokoknya istilahnya ya, yang pentingnya adalah kamu harus mengenakan masker selama melakukan aktivitas di mana saja. Iya. Oke, bawa masker sebanyak-banyaknya ya. Oke. Dan kita Terus akan lupa bawa duit. Oh iya, Jalan-jalan lupa bawa duit. Aku bawanya masker. bawanya masker. Jualan masker jadinya. Awas takut malah ketangkep loh. Oke, ntar kita bakal lagi lanjut ngomongin soal hal penting ya. 3 hal ini apabila agensi melanggar itu akan dikenakan denda, bahkan juga sampai bisa dicabut izin operasionalnya. Oke? Apa aja nanti kita bakal lanjut setelah yang ini. Wah, hari ini banyak nih teman-teman, rame ya, bantu share ya. Kayaknya live hari ini penting banget. Dan sekali lagi mengingetin nanti siang Kak Amina juga ada live juga bersama dengan Kak Cindy. Oke, lanjut lagi dengan informasi naker. Kak Agam tuh nggak pakai masker. Oh, kita pakai masker, kita nggak kelihatan. Transparan. Transparan. Masker mahal. Ini masker baru gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa Iya. tahu gitu. Iya. Masker Dan, penampakan. dan yang bisa melihat itu sekarang udah pulang ke neraka. Kan pintunya kan udah ditutup. Ngeri ya. Oke, kita berikut ini ngomongin soal pelanggaran. Oke, pelanggaran. Jadi ini juga mungkin input masukan buat kawan-kawan sekalian yang mungkin berasa nggak rela setiap bulan itu bayar layanan agensi, tapi tidak merasakan jasa pelayanan dari agensi kalian. Oke, jadi memang sekarang Teman-teman merasa nggak sih? Teman-teman merasa nggak sih bahwa setiap bulan harus membayar ke agensi, tetapi kok tidak pernah ada ini jasa dari mereka? Bahkan agensi menanyakan kabar saja juga tidak pernah. Teman-teman merasa nggak? Apakah kalian membayar hanya per bulan terus-terus membayar, tetapi sama sekali tidak mendapat layanan dari pihak agensi? Padahal lumayan juga ya, per bulan bayarnya 1.500, 1.700, 1.800. Ketika ada masalah menghubungi agensi, dapatnya cuman dimarah-marahin sama penerjemah gitu. Jadi mungkin teman-teman juga ya ada agensi yang atau penerjemahnya yang baik hati, mungkin bisa dijadikan tempat berkonsultasi, tapi mungkin juga ada agensi yang
mereka merasa direpotin gitu. Pada saat minta bantuan mereka merasa direpotin. Ya, oke. Pertanyaannya adalah, kamu merasa keberatan nggak sih dengan pemungutan layanan agensi 1.500, 1.700, 1.800 per bulan? Dan kalau kamu keberatan, apa alasannya? Silahkan ditulis. Wah, langsung bilang katanya sangat keberatan. Huruf besar semua. Bayar harus tiap bulan tapi nggak ada agensi yang peduli dengan kita. Boro-boro mau ngirim makanan. Makanan tuh urusan sendiri kali. Masa Beda ya. jangan berasa kayaknya udah bayar 1.500, 1.700, Itu 1.800. kayak bayar itu rantangan gitu ya. Rantang makan siang. Nah, ini katanya Ririn, kita kan tanpa agensi juga nggak bisa sampai ke Taiwan. Nah, itu sudut pandang. Makanya di sini bukan saatnya untuk mencela ya. Jadi setiap orang punya pandangan masing-masing. Kalian bisa tulis di bawah ini. Oke, kalian bisa tulis di bawah. Tapi bukan mencela. Kalau kamu keberatan, alasannya apa? Kalau kamu nggak keberatan, alasannya apa? Oke? Sangat keberatan, berasa kayak kasih makan harimau tidur. Merasa Jadi banget. jangan dibangunin, Iya. dikasih makan aja gitu ya. Merasa banget kadang diminta bantuan aja nggak direspon. Aku sering mengalami hal itu. Sebenarnya sangat berat Kak, dengan pemungutan agensi sekian, tapi apalah daya tiap minggu lembur pun nggak nggak ada gunanya karena untuk bayar agensi. Oke, keberatan soalnya selama ini kalau dihitung-hitung juga banyak. Oke, jelas tidak keberatan. Oke, ada yang nggak keberatan, ada yang keberatan. Ya. Apalagi nih? Ganti-ganti, saya sudah tidak pakai layanan Agensi, agensi, cuman cuman- paspor ditahan di majikan. Oke, agensi kalau ditelepon selalu jawabannya lagi sibuk. Oh iya, apalagi nih? Ada yang bilang hadir. Oh, agensinya hadir katanya. Enggak, telepon agensi lagi sibuk. Terus agensi kalau minta bayaran lagi sibuk. Lagi sibuk ya. Iya. Bisa balas lagi sibuk gitu ya. Oke, kalian harus tulis ya. Kenapa keberatan, kenapa nggak keberatan? Aku nggak keberatan soalnya kalau kita nggak punya agensi, Kalau ganti majikan majikan susah. juga susah. Nah, ada positifnya juga ya. Jadi kita nggak bisa bilang satu pertanyaan itu jawaban cuma satu. Nggak ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah yang paling cocok buat Kata kondisi Tresno, masing-masing. ada agensi yang baik, ada juga yang kayak iblis. Iya. Soalnya namanya Mas Ibis gitu loh. Oke. Aku 6 bulan sekali dikunjungin sama agensi. Oke. Menurut kalian dikunjungin sama agensi itu, Hal baik atau hal buruk? menurut kalian itu penting apa enggak sih? Dikunjungin tapi nggak ngapa-ngapain, emang nggak ada keperluan, terus apa gitu loh? Maksudnya aku gitu loh ya. Kadang kita kan pengen mendapatkan perhatian, dikunjungin ya. Tapi pertanyaannya, apakah dengan dikunjungi kalian merasa bahwa pembayaran biaya agensi itu berarti gitu loh? Atau malah ada yang takut sama agensinya. Iya, mendingan lu nggak usah datang. Lu nggak usah datang gitu, gua bayar deh, Ya, gua kirim ada gitu. ada juga ya. Ya apa boleh, kebanyakan agensi pelayanan itu nggak memuaskan, tapi tanpa izin kita juga nggak bisa ngurus sendiri Taiwan. Oke, itu jawaban salah satu. Keberatan sih enggak, katanya Ningtyas ya, karena proses itu juga butuh agensi. Keberatan kalau ada masalah. Sebaiknya agensi cepat respon, jangan diabaikan. Oke, kalian juga mesti mikir ya, setiap penerjemah di sebuah perusahaan agensi itu dia harus melayani sekian banyak orang. Bahkan Sekian ribu banyak orang. ya. Oke. Pasti keberatan katanya Mawar Bas, karena sesungguhnya buat apa uang itu, padahal utang ke Poko. ke PT maksudnya mungkin ya, udah lunas. Bukan masalah utangnya, maksudnya dengan kalian membayar biaya layanan agensi itu kalian merasa Worth it nggak? iya, berarti Maksudnya nggak berarti gitu. nggak? Cocok nggak dengan jasa yang kalian butuhkan dengan pembayaran biaya sekian Iya, gitu. betul. Katanya Eli nggak keberatan karena tanpa mereka kita juga nggak bisa kesini secara resmi. Oke, ini dari segi positifnya ya. Tapi banyak juga di sini ya, walaupun kita dengar kayak keberatan, ternyata di sini ada juga banyak yang nulis nggak keberatan. Iya. Oke, ada yang bilang keberatan per bulan bayar, tapi jika diminta tolong responnya lambat, bahkan nggak direspon. Iya. Mungkin juga Read tapi nggak dibalas gitu loh. mungkin juga ada satu sisi yang teman-teman perlu ketahui ya. Walaupun teman-teman sudah ngurus dokumen, banyak dokumen, proses-proses yang ada di Indonesia, majikan untuk merekrut seorang tenaga kerja itu juga banyak loh dokumennya loh. Itu juga banyak prosedur yang harus dilalui. Mungkin teman-teman nggak berasa, nggak mengetahui karena ini berhubungan dengan majikan atau juga proses agensi, termasuk juga dokumen-dokumen dari teman-teman dari asuransi kesehatan ya. Itu juga ribet loh, nggak gampang loh. Kalau menurut Agung ya, kan namanya juga penerjemah ya, ataupun juga agensi itu kan juga manusia ya.
Ini nggak tahu ini bener bisa nggak atau enggak ya. Agun cuma tiba-tiba kepikiran aja sih. Kalau kalian lagi minta bantuan nih, bilang sama penerjemahnya, Mas, aku lagi ada masalah nih majikan soal gaji nih. Tolong dong kesini bantuin aku terjemahin, ntar aku masakin nasi goreng deh gitu. Coba gituin deh. Karena gini loh, kalau kita Ini istilahnya jam gini. berapa? Teleponnya jam 11 malam. Jangan jam Mau 11 malam. Masakan nasi goreng, suruh aku ke sana untuk nego sama majikan. Gini, maksudnya kalian cari waktu yang tepat. Kan kadang-kadang kan masalah kan bisa kita bedain ya. Masalah yang bener-bener parah banget harus dilayani, dikerjain, diselesaikan saat itu. Misalkan pelecehan seksual, terus gitu pemukulan kayak gitu-gitu, kita Iya, udah nggak ada toleransi ya. iya. Nggak ada toleransi. Tapi kalau misalnya masalah-masalah yang umum, misalkan soal gaji lah, Nggak terus dikasih makan pagi. kayak gitu-gitu kan sebenarnya atau kan sarapan paginya kurang, nggak ada nggak- kopi susu. nggak harus saat itu ditangani gitu, mungkin bisa beberapa saat. Nah, kayak begitu kalian bisa bilang bahwa gue lagi ada masalah nih sama si anaknya majikan nomor 2. Dia tiap kali kesini tuh sering mukul gue, bukan mukul, maksudnya sering nyubit gue gitu loh. Kan mungkin orang tua gemuk kali gemes, bukan gemuk. Mungkin kamunya gemuk, makanya dia gemes gitu. Enggak. Jadi dia mungkin gemes, tapi itu kan nggak harus diselesaikan hari itu juga ya. Jadi mungkin harus tunggu. Nah, Nanti aku biru-biru dong, Kak. Coba, Kalau nggak hari ya. itu juga. Coba kalian bilang sama dia, datang ke sini dong Mas, bantuin aku nih, ntar aku masakin apa gitu loh. Pasti mereka bukannya pasti ya. Mungkin orang kalau dengar begitu tuh lebih nyaman daripada bilang, lu gimana sih Mas? Harus Sekarang juga gitu loh. Heeh. Jadi memang nggak ada ya, contohnya mungkin kita aja ya sebagai orang tua, kalau kalian punya anak, kalau anak kamu tuh bisa ngerayu kan dengernya kan enak gitu ya. Ya tapi kalau misalnya itu ngomong mulu, ngeluh melulu kan capek. Bisa bayangin lo ya kalau misalnya penerjemah ataupun juga agensi ya. Karena kita dulu pernah jadi kerja di agensi. Terus kita juga pernah kerja di KDI. Kalian bisa bayangin nggak satu hari ya nomor telepon yang masuk atau SMS masuk ke KDI dari 1000 pesan yang masuk cuman 1 makasih ya Kak, selebihnya keluhan. Kalian bisa bayangin nggak? Satu hari, petugas 1955 juga sama ya, petugas KDI juga sama, 1955 sama, penerjemah sama ya. Dari sekian banyak SMS yang masuk, 90% itu keluhan semua. Iya. Dari orang-orang yang berbeda. Jadi coba kalian bisa bayangin itu betapa stresnya. Terus Tekanan ya kerjaan. mereka tidak hanya menerima keluhan dari pekerja, termasuk Iya. keluhan dari majikan. Iya. Oh, dia kerjanya nggak benar. Pekerja merasa bahwa miscommunicate, tidak mengerti apa yang kemauan majikan. Majikan juga mengeluh pekerja ini tidak mengerti, tidak bisa bekerja. Terus dari pemilik perusahaan atau agensinya, pemilik agensinya juga mengeluh kenapa kamu tidak bisa menyelesaikan masalah. Betul. Nah, jadi dia punya tekanan dari 3 pihak. Iya. Pertama pekerja, majikan, terus juga dari pihak perusahaannya sendiri. Iya. Jadi kembali lagi ya, kalau misalkan kita bilang kan udah dibayar, mereka dibayar untuk melayani kita, betul. Tapi kadang-kadang kita harus berpikir dari sisi yang lain, karena ada yang bilang uang itu bukan segalanya, betul nggak? Ada yang bilang gitu, uang itu bukan segalanya, mending aku mau kerja dengan bahagia. Iya, sekarang lo ngomong gitu, tapi begitu lo nggak punya duit, tetap aja nyari duit kan. Jadi maksudnya kita nggak bisa mengukur tuh dari segi apa yang udah kita bayarin, terus dia harus melayani kita seperti apa. Jadi kita saling toleransi. Nah, tapi ada beberapa hal yang nggak bisa ditoleransi, yaitu kalau misalnya udah ada aturannya, sudah ada peraturannya. Nah, ini yang harus kita bahas. Kalian juga harus tahu hak kalian. Oke, 3 hal yang harus diperhatikan oleh agensi apabila dia melakukan ketiga kesalahan ini, ya, si agensi ini bisa dikenakan sanksi oleh Kementerian Tenaga Kerja berupa denda 10 sampai dengan 20 kali lipat dari uang yang dipungut, bahkan maksimal tuh bisa sampai dicabut izin usahanya. Betul. Oke. Nah, apa saja? Yang pertama adalah harus ada kontrak kerjasama, perjanjian antara pekerja dengan agensi. Ya, itu harus tertulis ya, bahwa saya mungkin Amina nih agensi. Berarti Agung bekerja di majikan ini, aku minta bantuan kepada agensi Amina namanya. Ya, oke, Amina Limited Company Edition, Limited Edition, Cooperation. Ya. Oke, Agung kerja di majikan ini. International Cooperation. Ya. And globalization. Ya. Enterprise lah. And universe. Oke.
Jadi terserah lah. Pokoknya yang penting Agung tanda tangan kerjasama. Agung minta tolong kepada PT agensi ini bahwa selama bekerja di Taiwan dibantu oleh agensi ini. Itu harus ada surat perjanjiannya. Dan biasanya kalian mungkin nggak ingat kapan yang tanda tangannya. Pasti ada, mestinya ya. Kalian bisa nanya sih. Yang kedua, harus ada bukti dia itu memberikan pelayanan buat kamu. Misalkan pelayanan nyata. Misalkan gimana? Kunjungan sebulan sekali. Kayaknya ada aturan seperti itu ya. Ada. Diharuskan ya. Jadi si agensi ini siapapun, penerjemah agensi ataupun juga Skala salesnya. waktunya mungkin nggak ada skala waktunya. Nggak ada. Telepon juga termasuk ya. Jadi telepon Jadi aja. ada perhatian ya bentuk pelayanan. Itu salah satu bentuk pelayanan. Oke. Kalau nganterin makanan ya, terus ngajak kamu nonton bioskop, jalan-jalan ke mall, itu bukan tanggung jawabnya agensi, itu namanya tanggung jawab pacar, oke? Itu nggak termasuk bagian pelayanan agensi ya. Ada udang di balik bakwan. Iya, kamu mungkin ngajak makan ke restoran Indonesia makan bersama gitu, itu bukan bagian layanan dari agensi. Ada udang di balik bakwan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, biaya layanan agensi itu tidak boleh dipungut di awal atau di muka, nggak boleh. Jadi bayarnya mesti begini. Bayar di belakang. Nggak boleh di muka Nggak kan? boleh di muka. Aku buang muka. Iya. Bayarnya nggak boleh, bayarnya di awal. Jadi misalkan sekarang kan bulan September udah mau habis nih ya. Dia hanya boleh mengambil biaya layanan agensi itu di bulan Oktober. Jadi setelah bulan itu lewat, dia baru boleh ngambil. Atau jadi untuk layanan jasa di bulan September, ngambilnya di bulan Oktober. Di bulan berikutnya. Jadi nggak boleh tuh. Sekarang baru bulan September. September boleh ngambil yang bulan Agustus. Jadi nggak boleh. Jadi harus ada. Kalau di Taiwan tuh ada istilahnya semua itu harus ada kejadian baru boleh memungut biaya gitu loh. Jadi harus ada pelayanan baru boleh memungut biaya gitu. Jadi ini 3 hal yang harus diperhatikan oleh agensi. Nah, kalau misalkan agensi kamu ternyata melanggar beberapa hal ini ya, dan memang terbukti dia itu melakukan pelanggaran ini, mungkin dia memungutnya itu di awal, mungkin juga ada pemungutan uang lebih di luar 1.500, 1.700 atau 1.800 per bulan ini, dendanya berapa tadi bilang? 10 hingga 20 kali lipat. Kayak 10 sampai dengan 20 kali lipat. Oke, jadi ini mungkin masukan buat kawan-kawan sekalian supaya semakin mengerti. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pemungutan liar yang tidak jelas, teman-teman bisa kasih tahu bahwa tidak ada biaya-biaya lain. Nah, apabila tidak digubris, teman-teman juga bisa laporkan ke 1955. Iya. Nah, kalau misalkan ternyata ini ada yang bilang katanya, majikanku nggak pernah ngubungin aku, datangnya cuma waktu nambah kontrak ataupun juga medikal, ya. Kalau kalian merasa bahwa kayaknya nggak butuh-butuh juga nih agensi, kalian bisa ngobrol sama majikan bahwa aku kayaknya nggak perlu agensi lagi deh. Majikan bisa bantu nggak untuk ngurus dokumen dan segala macamnya. Kalau ya, apabila majikannya itu oke, ya udah, kamu boleh lepas dari agensi. Iya. Tapi semua pengurusan dokumen dan segala hal macam itu harus ditanggung sama majikan. Artinya adalah kalau misalkan mau ngurus ARC, kamu mesti ke kantor imigrasi. Asuransi kesehatan. Kamu ya itu kan tinggal transfer aja sebetulnya sih ya. Mungkin mau medikal, ya kamu harus ke medikal, ke rumah sakit. Iya. Kamu harus tahu rumah sakit yang mana. Iya. Dan dalam batas waktu yang ditentukan. Iya. Apabila over, itu juga ada dendanya. Ada dendanya loh. Oke. Nah, kalau ngomongin medikal ya, medikal itu harus dilakukan 1 bulan sebelum masa kontrak habis dan 1 bulan setelah kontrak habis. Jadi tenggang waktunya itu kurang lebih 2 bulan ya. Tenggang waktunya. Jadi kalau bisa bukan masa kontrak, lebih awal. masa medikalnya. Oh iya, masa medikalnya. Karena medikal berapa kali? 3 kali ya? 4 kali. 3 hari. 3 hari setelah datang ke Taiwan. 6 bulan. 6 bulan, 18 bulan. 12 bulan. 18 bulan. 18 Dan 30 bulan. 30 bulan. 30. Bulan ke 30. Ulangin lagi ya. 3 hari setelah tiba di Taiwan. Terus 6 bulan. 18 bulan. 18 bulan dan bulan ke 30. Bulan ke 30. Oke. Nah, kalau misalkan kalian berasa majikan tahu nih dan dia bersedia membantu, ya udah, kamu bisa bilang kita nggak usah pakai agensi aja ya. Iya. Gitu. Tapi ada resiko nanti kalau misalkan amit-amit ya, majikan ataupun majikannya bangkrut ataupun juga pasien yang meninggal, karena mesti pindah majikan. Ya, mau pindah majikan. Nah, pindah majikan ini si agensinya tuh ya, majikan yang baru bisa ngurus nggak? Ya, atau majikan yang lama juga bisa bantu nggak? Iya. Itu
harus dipertimbangkan baik-baik juga. Iya, majikan Oke? lama mungkin bertanggung jawab untuk membantu ngurus. Yes. Terus kalau misalnya pindah ke majikan baru, majikan baru berkeinginan untuk menggunakan jasa agensi, Iya. ya mau nggak mau juga harus kembali lagi dengan penggunaan jasa agensi. Yes, that's right. Oke, baik teman-teman, kalian bisa meninggalkan pertanyaan di bawah ini, nanti akan kita jawab satu persatu. Oke, kalian bisa ninggalin pertanyaan ya. Ini banyak banget hari ini yang sharing, thank you banget, dan juga live ini juga di-share sebanyak-banyaknya. Makasih banget. Semoga aja bermanfaat ya topik hari ini. Oke, kalian bisa ninggalin pertanyaan di bawah ini. Yang pertama dari Flower, katanya gimana kalau ganti agent kok terus agensi nggak mau lepas terus minta biaya. Ya, tadi Agung bilang kalau kamu udah ngomong sama majikan, majikan juga oke, ya udah. Dia nggak bisa maksa loh. Dia nggak bisa maksa loh, karena kan Betul. tadi dia bilang harus ada surat perjanjian antara agensi dengan kita. Iya. Jadi kalau misalkan udah Selesai kontrak. nggak mau, ya dengan Lepas otomatis surat kerjasama ini hilang gitu loh masa berlakunya. Jadi kalau bisa konsultasi sama 1955 ya, tanya ya. Bisa ya. Seperti teman-teman bisa pindah majikan, juga bisa pindah agensi. Ya. Terus nanya nih, kalau mutusin kontrak kerja kena denda nggak? Nggak ada. Tidak ada Nggak denda. ada. Ya. Kalau misalkan agensi memberikan denda, agensinya itu akan dipinalti 10 hingga 20 kali lipat dari ya. jumlah denda yang ia tarik. Hanya saja waktu kalian mau memutusin kontrak itu coba berpikir lebih jauh lagi ya. Kalau misalkan sebisa mungkin sebelum kamu memutuskan kontrak kerja itu apakah sudah ada penggantinya, kan kasihan juga ya majikan ya kalau misalkan pasien itu nggak bisa ditinggal sedangkan majikannya itu harus kerja, kasihan juga. Kalau bisa toleransi gitu loh. Datang bulan 3 pulang bulan 2 kena pajak nggak? Kena. Datang enggak, tahun Datang kedatangan bulan enggak. 3 Tahun pulang bulan 2. kepulangan, iya. Jadi kena 2 bulan aja. Iya. Kena pajak 2000-an, sekitar 2000 2000 ya. NT ya. Yang tanggal tahun kepulangannya aja. Oke. Agensi saya cuma datang pas tanda tangan Kontrak kerja doang dan dan membawa membawa. saya. Pun itu juga supir taksi. Tapi saya Saya selalu mendapatkan majikan yang baik. Jadi nggak perlu dibantu agensi. Paling untuk ngurus dokumen aja, tapi agak keberatan juga sih bayar setiap bulan, kan di negara ini nggak ada biaya bulanan untuk ya kita nggak bisa bandingin sama negara lain sih ya, setiap kondisi beda-beda sih ya. Apakah Indonesia sudah nggak menerima maksudnya Apakah Taiwan udah sudah nggak tidak menerima TKI dari Indonesia? ini masih negosiasi ya mengenai masalah biaya keberangkatan itu apakah ditanggung oleh majikan sepenuhnya. 14 tahun bisa diperpanjang nggak? Bisa, perpanjang 6 bulan. Oke, kalau masa kontrak kamu habisnya tadi tanggal berapa? 17 September 17 September sampai 17 Maret Maret 2021 tahun depan. bisa diperpanjang 6 bulan. Oke. Kalau kontrak 3 tahun kurang 2 bulan dapat uang tahunan nggak Kak? Dapat 14 hari. Oke, 14 hari. 14 hari. Ya, untuk yang rumah tangga ya. Kalau yang di pabrik ya mesti lihat dulu berapa jumlah ini masa kerjanya, totalnya. total kerjanya. Kak Agung, kalau misalkan mereka yang sudah genap 14 tahun Yes. nggak pengen pulang, mau ganti majikan hanya dengan masa kontrak 6 bulan itu bisa nggak bisa atau tidak? dong, nggak bisa. Perpanjang hanya khusus untuk mereka yang dengan majikan atau perusahaan yang sama Ya, nggak bisa bilang tinggal 6 bulan aku udah bosen, aku pengen 6 bulan ini menikmati kota lain. Nggak bisa ya, nggak bisa. Kalau bisa kerja di Taiwan jangan ada batas kontraknya. Itu bukannya kita yang nentuin. Oke. Pemerintah. Kalau selesai kontrak dan udah mau tambah kontrak tapi agensi minta 17.000 itu bener nggak? Salah ya. 17.000 itu buat apa? Nggak ada ya biaya pindah majikan ya. Biaya layanan untuk agensi hanya 1.800, Betul. 1.700, 1.500 Ya. dan tidak boleh dibayar di muka. Kalau nggak pakai agensi kata Soleka, medical bayar 1.200. Tergantung. Rumah sakit Iya. rujukannya. Tergantung. Beda-beda. Ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 1.500, beda-beda. Cuman sudah dipatok sih ya, tidak boleh melebihi dari 2.000. Oh, maksimum ada ya? Maksimum Ada tidak boleh lebih dari 2.000. Lina, kalau pindah majikan baru, haruskah langsung tanda tangan kontrak majikan baru? Nggak bisa nunggu 1 sampai dengan 2 minggu, karena kita nggak tahu majikannya baik atau nggak. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak boleh. Jadi di Taiwan tuh nggak ada namanya masa percobaan. Nggak ada ya.
Termasuk majikan juga nggak boleh bilang, lu datang dulu dong 3 hari, gue pengen nyobain dulu apakah lu kerjanya Cocok bagus apa nggak? enggak ya. Itu nggak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Jadi kalau misalnya kamu bekerja di satu tempat itu, surat-suratnya sudah harus jelas, Iya, sudah iya, ada, iya, iya. baru boleh bekerja di sana. Walaupun prakteknya sih susah ya. Biasanya prakteknya adalah cobain. Iya, Sebenarnya itu under table. sebenarnya masing-masing lah ya. Kalau kamu oke, majikan oke, percobaan dulu 3 hari, ya udah jalanin. Itu tanggung jawab masing-masing sih. Tapi secara hukum Nggak ada. nggak boleh. Ada si Yoni 2 minggu di lebih rumah sakit. baru di Taiwan belum ada tabungan. Untuk biaya rumah sakit ditanggung sendiri atau gimana, sedangkan agensi Malah kurang tanggung nyuruh jawab, malah suruh saya pulang aja. Jadi sekarang lagi nginap di rumah sakit. 2 minggu ini mungkin kamu ini aja dulu ya, apa namanya, istirahat dulu. Dapat menjalani perawatan Ya. dulu di rumah sakit. Kalau bisa sembuh, kamu tetap kembali bekerja. Tapi kalau misalkan majikannya ini nggak mau, tapi kamu masih berasa sudah fit, ya kamu jangan pulang ya. Kamu Ya, bilang aja pindah mungkin nggak majikan. cocok pindah majikan. Itu boleh. Oke, boleh ya. Ada lagi nggak? nih? Kontrakku dari Ragil, kontrakku hanya tinggal 3 tahun kurang 4 bulan, dapat uang cuti penuh nggak? Kak? Dapat 14 hari. 14 hari. Oke, Kak, makasih banget buat kalian udah nonton dan juga share live di hari ini. Semoga aja informasi yang kami sajikan ini bermanfaat. Nanti sebentar jam 1 siang kita juga bakal ada live lebih lanjut ya. Semoga aja informasi yang kami ini mungkin masih banyak pertanyaan belum kita sempat jawab ya. Iya, Masih banyak banget, tapi moga-moga aja Iya. kalau Jika masih ada masalah, hubungi saja 1955. jangan kabur. Oke, saya Agung Sunarto. Amina Chandra, terima Matur nuwun. kasih. Salam Pamit optimis. dulu. Sampai Bye-bye. jumpa. Bye.